Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memulai pagi ini dengan persekutuan doa pagi. Kita naikkan pujian datang ke hadiran Tuhan. Datang ke hadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi. Datang ke hadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Allah Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas pimpinanmu, pemeliharaanmu sepanjang malam hari tadi ya Tuhan, dan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi yang cerah ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Dengan jiwa raga yang sehat ya Tuhan. Kami hendak sujud dan menyembah Engkau ya Bapa di waktu pagi hari ini. Berkati ya Tuhan persekutuan pagi hari ini ya Tuhan. Baik puji-pujian kami, firman Tuhan dan doa-doa yang akan kami panjatkan. Biarlah Engkau memberkati acara kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi juga Pak Anton yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi beliau ya Tuhan, dan persiapan-persiapannya ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Pak Anton dapat boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selanjutnya sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan membawakan lagu Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah
tubuh satu jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati, dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tidak Dia. Terimalah sabdanya, minta diberkati, dan serahkan hati. Kami persilahkan ke Pak Anton. Terima kasih Bu Bambang. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita berkumpul lagi dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan tentang perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan tentang berbuah ya. Kalau kita renungkan, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita akan belajar mengerti buah itu apa gitu ya. Buah itu di mana tempatnya, dan bagaimana buah itu tidak akan berbuah jika tidak tertancap ataupun terikat dalam satu pokok tanaman. Jika kita ditanya tentang buah itu apa, maka pikiran kita biasanya melayang ke bagian tumbuhan yang memiliki daging buah. Jadi ada dagingnya gitu ya, sesuatu yang bisa kita gigit, kita makan. Dan biasanya rasanya memang macam-macam, ada yang manis, ada yang asam, dan lain sebagainya. Ya contohnya ya bisa jeruk, bisa apel, mangga, lemon, ya stroberi, dan lain sebagainya gitu ya. Banyak lah, termasuk juga yang sering Tuhan jadikan contoh adalah buah anggur gitu ya, yang menjadi bagian dalam keseharian kita. Nah, bagaimana jika kita bertanya pada pakar? Mereka akan memberikan pendapat bahwa buah, menurut ahli botani, merupakan organ pada tumbuhan yang berbunga, berasal dari perkembangan lanjutan bakal buah atau ovarium. Buah merupakan pembungkus, dan pelindung biji yang berkaitan dengan fungsi utama buah, yaitu pemencar biji tanaman untuk berbunga. Kalau ahli pangan menyatakan lebih luas ya, dia menyatakan buah tidak terbatas berasal dari bakal buah, tetapi juga dapat berasal dari perkembangan organ lain. Buah merupakan bagian tumbuhan di permukaan tanah yang tumbuh membesar dan umumnya berdaging, serta memiliki kandungan air yang banyak. Kalau ahli bahasa, ya simpel saja, buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik dan biasanya berbiji. Itu macam-macam pendapat ya. Nah, dari
pendapat para ahli tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buah merupakan hasil ya, dari satu pohon gitu ada hasilnya. Tetapi sebenarnya juga merupakan bibit. Jadi dua hal yang memang memberikan manfaat gitu ya. Tidak hanya hasilnya, tetapi juga bibit. Jadi proses yang berkesinambungan yang terjadi. Dari satu bibit kita dapat mengharapkan tumbuhnya pohon dan buah yang lebih banyak. Ya, tidak hanya berhenti pada satu titik saja, buah sudah mati gitu, bukan ya, tetapi satu proses regenerasi yang terus-menerus terjadi. Jadi satu proses yang berkelanjutan atau sustainable gitu. Nah, buah mengacu pada pokok tanaman. Berdasarkan proses berpikir tersebut, kita juga mendapatkan pengertian bahwa buah itu ada karena ada tanamannya. Jadi tidak ada buah itu sendiri gitu ya. Jadi buah terjadi karena ada tanamannya dulu gitu. Karena Tuhan menciptakan tanaman maka ada buah gitu ya. Tidak buah langsung jadi tanaman gitu, bukan ya. Jadi jangan dibolak-balik gitu ya. Karena Tuhan menciptakan tanaman gitu, bukan menciptakan buah-buahan, bukan gitu ya. Nah, kadangkala kita juga mendengar ada satu ya namanya juga omongan atau nyanyian atau berpantun gitu kan yang tidak logis, buah semangka berdaun sirih. Nah, ini tidak logis biasanya kan gitu. Yang logis itu kalau pohon B yang menghasilkan pohon B, pohon TB menghasilkan buah TB gitu kan. Jadi pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik ya tentunya hasilnya tidak baik gitu ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat itu mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi kalau ada pohon yang tidak baik, tentunya hasilnya ya tidak baik gitu ya. Serah kita mau pilih yang mana. Kalau kita suka yang tidak baik ya tidak baik yang kita simpan dalam diri kita dan kita akan membuahkan yang tidak baik itu. Tidak ada buah tanpa pokok tanaman. Kita mengenal pohon ya, mengenal pohon itu dari apanya? Bisa dari daunnya, bisa dari tumbuhnya itu seberapa tinggi gitu ya, ataupun juga dari batangnya bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kita mengenal kualitas pohon itu dari apanya? Di dalam Matius 21 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu melihat ada satu pohon ara. Lalu Tuhan Yesus mendatangi, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa selain dari daun-daun saja gitu ya. Jadi ini menceritakan sesuatu yang Tuhan lihat gitu ya, ataupun orang yang lihat. Betulnya mungkin Tuhan juga sudah tahu bahwa pohon ara itu tidak ada buahnya, tetapi dia ingin mendekati, membuktikan kok daunnya rimbun, bagus gitu ya, tapi nggak ada apa-apanya gitu. Nah, gambar di sini ada gambar yang sebelah kiri itu kan pohonnya, pohon ara gitu kan, daunnya bagus, rimbun. Nah, apakah ada buahnya? Buah seperti yang ada di atas ini ya, di dalam slide saya itu. Nah, karena Tuhan tidak mendapatkan apa-apa, padahal pengen menikmati buah ara itu, langsung mengutuk. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi satu kejadian yang mungkin satu kali dalam kehidupan ini ya. Tuhan Yesus datang, pohon langsung dikutuk dan mati juga saat itu. Karena memang tidak ada buahnya, nggak ada gunanya juga hidup. Gitu ya. Pohon hidup kok nggak ada buahnya, berarti dia ya memang mati. Sudah itu kan langsung mati gitu. Seharusnya kan seperti tadi kita lihat bahwa buah itu
selain dari hasil, tetapi juga proses regenerasi ya, merupakan bibit gitu ya. Jadi kalau tidak ada buahnya, ya berarti tidak ada regenerasi. Percuma aja lah, matilah. Gitu ya. Barangkali Bapak Ibu pernah melihat pohon ini, sebelah kanan ini ya, warna-warni. Aneh ya. Jadi ada yang warnanya gelap, terang, dan merahnya warna-warni banget. Mungkin moga saja saya bisa connect gitu ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana satu pohon itu mampu membuahkan hasil yang banyak gitu. Saya akan share film ini supaya bisa kita saksikan bersama. Hai sobat, ketemu lagi di video Underspot terbaru. Selama ini kita selalu melihat lazimnya sebuah pohon akan menghasilkan buah yang sesuai dengan jenis pohonnya. Pastinya hanya ada satu buah yang bisa muncul dari pohon tersebut. Tapi kali ini ada yang berbeda. Di New York, Amerika sana, ada sebuah pohon yang bisa menghasilkan 40 buah yang berbeda. Loh, kok bisa ya sobat? Ya, seorang seniman sekaligus dosen di Syracuse University, Sam Van Aken, dengan hati-hati telah membuat sebuah pohon dapat menghasilkan 40 jenis buah baru menggunakan metode okulasi chip atau pembiakan tanaman vegetatif dengan menyambungkan dua tanaman sedemikian rupa sehingga keduanya dapat bergabung menjadi satu tanaman yang utuh. Di antara buah tersebut adalah buah persik, almond, plum, kesemek, aprikot, cherry, dan lain-lain yang tiap jenisnya unik serta langka. Ajabnya lagi, buahnya menyesuaikan dengan musim. Proyek ini dimulai pada tahun 2008 ketika Van Aken menemukan sebuah kebun di New York. Kebun tersebut mempunyai pohon buah oleh orang Amerika disebut sebagai buah batu berusia 200 tahun. Proses melakukan okulasi chip 40 buah menjadi satu itu tentu membutuhkan kesabaran karena harus dilakukan selama beberapa tahun. Van Aken menggabungkan cabang berbagai varietas ke pohon induk. Pada musim semi di Amerika, pohon ini menghasilkan bunga berwarna pink dan ungu mekar dengan warna yang menakjubkan dari masing-masing cabang. Sedangkan saat musim panas, pohon mulai menghasilkan buah dari 40 jenis. Pohon ini bukan saja menghasilkan buah, tapi juga bisa menghasilkan hiasan yang indah karena warnanya yang menawan. Sejauh ini, Van Aken telah membuat 16 pohon dan menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan dipajang di museum, pusat-pusat komunitas, dan koleksi seni pribadi diantaranya adalah sudah ada di kota-kota Amerika Serikat, termasuk Santa Fe, New Mexico, Short Hill, New Jersey, Clarksville, Kentucky, dan Portridge, New York. Van Aken sengaja menanam pohon tersebut di lokasi yang bisa membuat orang terpana. Dan setelah mereka melihat pohon tersebut, mereka akan mempertanyakan mengapa daunnya berbeda? Mengapa warnanya juga berbeda? Van Aken mengungkapkan bahwa melihat pohon tersebut, otomatis juga sudah melihat puluhan pohon yang ditanam di Amerika Serikat. Wah, menarik ya! Semoga kita bisa segera merasakan kehadiran pohon ini di Indonesia atau seseorang sudah berinisiatif memulai membuat pohon cangkokannya ya. Ya, jadi demikian ya, satu buah yang banyak menghasilkan jenis gitu ya. Buahnya mungkin ya memang asalnya satu gitu, tapi karena proses pencangkokan tadi maka menghasilkan 40 jenis, bukan hanya satu jenis gitu ya. Dan pohon ini dianggap baik gitu karena ya yang menikmati juga merasa senang gitu, ahli botani yang melakukan proses riset ini juga berhasil membuktikan bahwa satu pohon jika kita lakukan gitu, kita perlakukan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya.
Kalau kita ingat nasihat dari Albert Einstein gitu, kita ingat bahwa kita diharapkan berpikir berbeda gitu. Berpikir beda maksudnya selalu berinovasi. Jadi kalau masalah yang kita ciptakan, kita dekati dengan pendekatan yang sama, ya hasilnya sama. Hasilnya tidak akan berubah, tidak akan jauh berubah. Tetapi dia memberikan nasihat supaya kita berusaha untuk lebih baik lagi gitu ya. Sehingga memberikan dampak yang lebih baik gitu. Karena kalau kita dipaksa untuk berpikir pada satu isu, maka isu yang kita atasi akan menjadi berbeda daripada sebelumnya. Kalau sudah tahu bahwa A ditambah B sama dengan AB misalnya gitu, atau A plus B gitu ya, atau 1 tambah 2, selalu begitu ya, nanti selalu berpikir 1 plus 2 gitu kan. Padahal bisa 1 plus 1 plus 1, setengah plus setengah plus setengah, atau dan seterusnya, atau berpikir yang selalu banyak itulah. Seperti halnya kita menggunakan komputer ini, itu sebetulnya kan binary, angka 0 sampai dengan 2 saja gitu ya. Selama ini seperti itu gitu. Tetapi oleh para ahli kita bisa melihat gambar, bisa melihat cara berpikir yang berbeda sehingga kita bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang ini gitu ya. Demikian juga nasihat dari Bill Gates, dia itu selalu memberi tugas pada orang yang malas tetapi kreatif gitu ya. Biasanya kalau orang yang malas itu kalau diberi tugas dia akan berpikir yang berbeda gitu. Kalau orang yang pintar itu selalu ya begitu-itu aja gitu, hasilnya gitu-gitu aja. Tetapi kalau orang yang malas dia akan berusaha mencari jawaban atas suatu kasus dengan lebih cepat gitu. Karena dia malas mengerjakan, bertele-tele gitu enggak. Tapi dia ingin lebih cepat gimana gitu. Sehingga kita lebih cepat memang lama-lama kita juga dipaksa untuk menyesuaikan dengan situasi yang selalu berkembang gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan kembali apa yang sudah kita lihat tadi, maka kita bisa melihat bahwa satu pohon itu mampu menghasilkan 40 jenis buah. Karakter seperti ini juga tertuang dalam satu nasihat di dalam Galatia, ya, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dikatakan bahwa buah roh ialah kasih. Jadi kita diharapkan supaya ada kasih dalam kehidupan kita. Demikian juga sukacita. Ada selalu sukacita yang selalu memancar dalam kehidupan kita. Kita ada damai sejahtera, ada kesabaran gitu ya. Demikian juga ada kemurahan, ada kebaikan kepada orang lain, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang baik tadi itu, buah roh ya, buah roh. Buah roh itu ya, satu buah tapi jenisnya banyak tadi itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran. Tidak ada hukum, tidak ada orang yang menentang gitu ya. Kalau buah kita buah yang selalu menimbulkan keonaran, suka mencaci orang lain, suka bersungut-sungut, tidak pernah bersyukur, nah tentunya banyak hukum yang menentang itu karena memang kita diharapkan memenuhi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, bagaimana tindak lanjut kita supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan? Karena kita kan hidup memberikan buah tadi itu. Buah yang berkenan di hadapan Tuhan, demikian juga kepada manusia. Tuhan Yesus memberikan nasihat bahwa akulah pohon pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya bahwa kita itu tertempel ya, menempel, terintegrasi kepada kasih Tuhan.
Nah, karena tertempel pada Tuhan, pada Roh Kudus itu, maka buah tadi itu diharapkan muncul dalam kehidupan kita. Yang tidak berbuah ya untuk apa gitu ya? Kalau tidak bisa memberikan kasih, tidak berbuat baik, ya isinya selalu bersungut-sungut, tidak setia dan lain sebagainya itu, maka ya dibuang saja gitu ya. Nah, kalau yang sudah berbuah, dia akan diharapkan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi berbuah. Gitu. Demikian juga dalam nasihat Tuhan Yesus, banyak sekali disampaikan contoh tentang buah ini, dan jika kita itu ada di tanah yang baik lalu berbuah, maka diharapkan bisa 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali gitu ya. Jadi semuanya baik gitu ya. Paling tidak berbuah sehingga memberikan regenerasi gitu ya. Di dalam buku Kambium nanti setelah refleksi Pak Edi akan melanjutkan proses untuk berbuah. Tentunya dalam pengertian yang lebih luas lagi, karena ini kan topik yang berminggu-minggu, kalau ini kan topik yang singkat gitu. Kita itu, maksudnya gereja itu perlu tenaga, perlu pengerja, perlu orang yang mengabarkan kabar baik gitu ya. Kita diharapkan menjadi anak Tuhan yang bermisi, yang menyampaikan kabar baik. Nah, kabar baik tentunya harus dibawa orang yang bisa menghasilkan buah yang baik tadi itu. Karena misi itu bisa terjadi kalau kita mampu menyampaikan hal-hal yang baik gitu ya. Maksudnya dulu pernah ada kasus ya seperti yang terjadi yang seringkali diceritakan oleh Mahatma Gandhi. Dia pernah kecewa karena masuk gereja, berhubung dia berkulit berwarna gitu, sehingga dia ditolak. Nah ini kan gereja yang aneh ya, karena ada diskriminasi di dalamnya. Karena dia orang Asia, yang ada dalam gereja itu hanya orang-orang yang berkulit putih. Demikian juga tentu orang hitam yang dikelompokkan oleh kelompok masyarakat itu, apartheid, dalam satu kelompok yang sama gitu ya. Padahal bukan itu kan. Tadi kan contoh buah tadi. Buah itu bisa tertempel, bisa ada teknologi, ada satu rekayasa, dan kita pun diciptakan sesuatu yang sama, dan buahnya itu memberikan hasil yang baik kepada siapapun juga gitu ya. Nah, buah yang ditaburkan, atau bibit yang ditaburkan tadi, bisa saja di dalam kehidupan kita diberikan kepada orang-orang yang selalu khawatir dalam hidup ini. Nah ini dalam Matius 13 ayat 22 dan 23 disampaikan, jika ditaburkan di semak duri, yaitu orang-orang yang mendengarkan firman, tetapi karena tekanan dunia ya yang menghimpit sehingga dia tidak berbuah. Nah ini juga bahaya. Kita harus siap dengan tekanan dunia ini. Nah, di tanah yang baik, nah orang yang mendengar firman dan mengerti, karena itu dia akan berbuah. Seperti tadi itu kan ada yang berlipat-lipat gitu. Nah, kalau kita itu tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, tentunya ada resiko bahwa kita tidak akan berbuah. Nah, sudah tahu sendiri ya di awal tadi, bahwa jika kita tidak berbuah, ya akan dikutuk. Percuma saja kita tidak memberikan buah. Nah, diharapkan dengan upaya yang kita lakukan, baik dengan pemikiran kita melalui diskusi ataupun percakapan kita, ya kita bisa menyampaikan hal yang baik, itu yang positif, memberikan dampak yang energi yang positif gitu ya, mendorong supaya terjadi hal yang baik itu. Demikian juga dalam proses diskusi kita, dalam perbuatan kita menyampaikan kabar yang baik itu. Tetapi dengan catatan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kenapa harus tetap tinggal di Tuhan Yesus? Tadi pengertiannya lagi ya, buah itu akan berbuah jika kita tetap tinggal di dalam ranting yang baik. Kalau ia tidak tinggal
maka ya tidak berbuah. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh yang tepat sekali gitu ya. Karena anggur itu rimbun jika tetap di situ gitu ya. Nah, kalau tidak di dalam itu ya tidak akan bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, kalau kita sudah berbuat yang baik, yang benar, menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi berbuat lebih lebat, lebih banyak, dan kita akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Karena kita akan kelihatan, saya ini orang Kristen, saya ini orang baik. Tidak perlu ngomong begitu ya, karena ada orang yang ngomong bahwa saya ini orang baik. Nah, biasanya dia mau menipu, ya. Karena mau menipu biasanya kan dia harus meyakinkan orang yang diajak ngomong. Saya ini orang baik loh, saya tidak pernah menipu lah. Padahal dia sedang menipu. Nah, itu kita harus hati-hati seperti yang sudah kita pelajari dalam diskusi kita tentang firman Tuhan. Jika kita tidak berjaga-jaga dan menganggap bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain, maka kita harus waspada. Pada saat itulah kita akan terjatuh dan kita tidak berbuah. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama. Biarlah ini menjadi renungan kita maupun sesuatu yang dapat mendorong kita, menginspirasi kita supaya tetap setia tinggal di dalam Tuhan Yesus dan menghasilkan buah yang banyak. Sekali lagi, jika kita tidak berbuah, maka kita akan dibuang ke dalam api ataupun diselesaikan saja gitu ya kehidupan kita gitu ya. Makasih, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Anton untuk renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, lebih baik terlebih dahulu kita nyanyikan sebuah lagu Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabannya. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kemarin saya sudah membagikan kepada ibu masing-masing, bapak ibu masing-masing. Mungkin kalau ada yang belum mendapatkan doa bisa lihat di slide berikut ini. Nanti kami minta Pak Edi yang tutup dalam doa ya Pak. Terus Iko, Bu Hendra, Pak Hendra, anak muda, Bu Lucy, Pak Theo, Bu Liane, Bu Sunariati, Bapak Anton, Bu Retno, Bu Ingriani, Ibu Hana, Bu Melisa, Pak Alep, Bu Aman, Bu Ruth, Bapak Indah, Pak Darmaji, Bu Rini, Bu Linda, kalau ada, Bu Rita. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami semua. Kami akan juga untuk semua jemaat-jemaat-Mu GKMI Pengharapan yang ada, kiranya Tuhan juga akan terus menyertai kami semua dan memberkati kami semua. Syukur untuk hari baru yang Tuhan kerjakan bagi kami semua, bila kami boleh mengerjakan segala pelayanan, segala pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami dan berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji Tuhan dalam segala hal yang boleh kami rasakan dan segala yang boleh kami alami. Kami tahu Tuhan terus bekerja meskipun kami tidak melihat Tuhan. Kami tidak mendengar suara Tuhan, tetapi kami yakin tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami. Kami boleh melangkah tegak apapun yang terjadi dalam diri kami, baik itu hambatan, kesusahan, tidak menghalangi langkah kami bersama dengan Tuhan. Dan kami terus melangkah untuk terus memberitakan Injil Tuhan yang diberitakan yang membawa sukacita, damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di